Masih momen liburan akhir tahun nih sahabat. Kalau bosan dengan isi mall yang begitu-gitu aja, coba deh ke salah satu pusat perbelanjaan di kota Depok, Jawa Barat. Di sini ada arena bermain anak untuk mengenal lingkungan dengan metode menyenangkan sekaligus edukatif. Melalui dongeng atau storytelling, anak-anak akan diperkenalkan ke berbagai macam satwa dan tumbuhan di hutan tanpa harus masuk rimba belantara. Kok bisa? Ya, karena di sini pengelola menggunakan teknologi imersif untuk membuat hutan virtual di mana banyak dimunculkan satwa liar dalam bentuk digital. Selain itu, anak-anak juga diberi kesempatan untuk mewarnai gambar satwa yang mereka lihat dalam hutan virtual tadi. Seru banget. Ada apa aja dari sini? Ada dongeng, ada sama burung, Terus apa lagi? sama bunga. Bunga, terus Tahu buaya. Iya. Happy nggak? Hal ini tentunya sangat membantu para orang tua, terutama dalam hal memperkenalkan alam kepada buah hati mereka. Bagus banget ya di sini, selain bisa ngenalin jenis-jenis binatang ke anak-anak, di sini juga dia bisa membuat karya tadi ya. Gara Iya. tadi apa? Mewarnai. Iya. Terus gambarnya itu bisa dijadiin visual, jadi gambarnya dia tuh bisa bergerak, jadi dia happy banget. Nah, benar kan? Anak senang, orang tua pun tenang. Apalagi harga tiket masuknya relatif terjangkau, mulai dari Rp85.000 per orangnya. Tapi ingat ya sahabat, wahana satu ini cuma ada sampai bulan Februari tahun depan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Pagi kan ya? Pagi Apa kabarnya Topan, nih? sehat dong dan selalu semangat karena apalagi ini sudah musim Tadi liburan. sudah kita lihat ya bahwa ada tempat alternatif berlibur itu di mall juga bisa untuk liburan, nggak harus pergi jauh-jauh. Nah, atau juga mungkin selain tempat yang tadi ya masih bingung juga nih Topan, kira-kira liburan tahun baru mau ngajak anak-anak libur sekolah kemana ya? Kita akan hadirkan di Lensa Indonesia Pagi, kira-kira destinasi wisatanya kemana aja? Selengkapnya yuk langsung aja kita simak Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini. Dan saya Ahmad Topan. Ya, Topan dan juga sahabat RTV nih, liburan tahun baru rasanya sayang ya kalau hanya di rumah aja. Pastinya. Kenapa sih nggak coba untuk bersantai di pantai? Iya, santai di pantai. Iya, pastinya jernihnya air laut bercampur pasir putih ini bakal membuat siapapun enggan beranjak dari momen liburan itu, Kenia. Benar banget. Nah, kira-kira pantai mana yang seindah itu? Mari kita lihat sama-sama. Aduh duduh sahabat, seger banget gak sih lihat air laut sejernih ini? Pasti bawaannya pengen langsung nyebur ya kan? Ya beginilah potret dari pesisir Pulau Karimun Jawa di Jepara, Jawa Tengah. Wisatawan dari berbagai kota pun tumpah ruah di Karimun Jawa untuk sekedar bermain pasir sambil menikmati keindahan pantainya. Jawa seperti apa? Ini nyaman, lautnya bagus, Pasirnya gimana kak? ini bagus banget nih, ininya bagus, Pasir putih kak ya? bunganya bagus, bersih, asri masih asri, sampah-sampahnya juga ada. Wisatawan juga bisa berkunjung ke beberapa pulau di sekeliling Karimun Jawa, di antaranya Menjangan Besar, Pulau Bobi, Pulau Sunset, Penangkaran Hiu, dan Cemara Besar. Nah, di Pulau Cemara ini kamu bisa mencicipi kuliner setempat, yakni ikan bakar bumbu Karimun Jawa yang dijamin sedap sempurna serta bikin perut makin dimanja. Untuk mencapai Pulau Cemara Besar, wisatawan harus naik perahu motor dari Pulau Karimun Jawa dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dengan biaya Rp900.000
yang sudah termasuk paket kapal selama 1 hari plus 3 spot pantai. Di sini pula kamu bisa snorkeling melihat terumbu karang Karimun Jawa yang viral karena keindahannya yang alami. Gimana sahabat? Udah siap untuk slow di pulau dan santai di pantai? Dari Jepara, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Wah, keren banget Aduh, ya. birunya tuh seger banget. Jadi Liburan. pingin langsung ada di pantai nih Langsung sekarang yang liburan. liburan. Nah, setelah kita menikmati keindahan pulau, sekarang kita akan menikmati keindahan lereng Gunung Ungaran nih sahabat RTV. Nah, tapi ya Topan, bukan cuma sekedar lereng loh. Di lokasi wisata ini juga ada istana warna-warni, lengkap dengan taman bunga yang cantik dan aneka wahana permainan seru. Nah, kita langsung lihat aja ya kayak apa ini dia. Pemirsa RTV, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata di kawasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang dimana tempat ini digadang-gadang sebagai Disneyland-nya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk melihat keseruannya seperti apa, mari ikuti liputan saya. Masuk ke dalam kawasan wisata ini, kita seakan berada di dalam negeri dongeng. Istana warna-warni dengan hamparan taman bunga menyambut pengunjung yang datang ke tempat wisata yang ada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saking cantiknya, hampir semua tempat bisa dijadikan lokasi untuk berselfie. Di tengah kawasan kita juga bisa berinteraksi dengan ikan koi yang cukup jinak. Ratusan ikan hias ini akan mendatangi kita begitu diberi makan. Jadi pemirsa di sini kita melihat ikan koi yang sangat akrab dengan pengunjung ini. Ketika dikasih makan, ikannya langsung naik ke permukaan lantai seperti ini. Bukan cuma foto-foto atau berinteraksi dengan ikan ya sahabat. Berbagai venue dan permainan juga bisa kita temukan di sini. Yang jadi favorit ya ini nih, Rainbow Slide. Cukup dengan Rp20.000 kita bisa meluncur dengan kecepatan tinggi yang memacu adrenalin. Selain itu, kita juga bisa menikmati pemandangan lereng Gunung Ungaran dari dalam biang lala dan aneka permainan lain yang bisa dimainkan seluruh anggota keluarga. Tapi ada satu nih yang bisa menarik minat anak, yaitu bermain bersama dinosaurus, mulai dari T-Rex, Brontosaurus, hingga Raptor. Adanya Dinopark juga itu jadi menjadi edukasi juga. Dan untuk orang tuanya, khususnya perempuan, tetap kami mempertahankan konsep yaitu adanya hamparan taman bunga yang beraneka ragam, dan untuk yang bapak-bapak bisa juga nongkrong bareng ataupun juga santai bareng di area dalam. Penasaran? Untuk masuk ke Taman Bunga New Selosia ini, kita cukup membayar Rp35.000 saja. Sedangkan untuk menikmati aneka wahana permainan yang ada, kita harus membayar lagi antara Rp10 hingga Rp50.000. Bisa banget nih jadi alternatif tujuan wisata sahabat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata, RTV. Ya, dari informasi libur-liburan kita ke informasi seputar kampanye Capres sahabat RTV. Dalam safari politiknya ke Kota Bandung, Jawa Barat, Capres nomor 2 Prabowo Subianto ini menghadiri deklarasi dukungan ribuan massa dari organisasi Gempita. Nah, dalam deklarasi ini Prabowo mengingatkan untuk berhati-hati nih pada tokoh politik yang selalu mengobrol janji. Ini dia liputannya. Ribuan massa simpatisan menyambut kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Gedung Pertemuan Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Massa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita ini datang untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 besok. Dalam orasi politiknya, Prabowo mengingatkan massa pendukungnya untuk berhati-hati pada tokoh politik yang mengobrol janji. Tinggi gunung, seribu janji. Ini lagu harus kita ingat ini. Ini lagu untuk
mengingatkan kita hati-hati tokoh politik yang obrol janji om doh ngomong-ngomong doang. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung suara Prabowo. Di provinsi ini, tahun 2019 lalu, Prabowo berhasil unggul 5 juta suara dari Presiden Jokowi. Dukungan dari organisasi Muslim di Provinsi Jawa Barat bisa menjadi andalan mendulang suara. Pasalnya, dengan jumlah 48 juta jiwa, umat Islam di Jawa Barat menjadi yang terbanyak di Indonesia. Komposisi umat Islam ini pun mencapai 97% dari total penduduk Jawa Barat yang berjumlah 49 juta jiwa. Dengan jumlah 2,8 juta jiwa, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pun masuk ke dalam 5 wilayah dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Jawa Barat. Dengan jumlah DPT terbesar di Indonesia, sejumlah 35,7 juta pemilih, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi kunci kemenangan pada Pilpres 2024 besok. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya, sementara itu memasuki kampanye hari ke-30, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar safari politik di Klaten, Jawa Tengah nih Topan. Dan saat berkampanye di lokasi wisata kolam renang Umbul Cokro Rabu kemarin, Ganjar berjanji akan meningkatkan potensi wisata di Indonesia. Memasuki kampanye hari ke-30, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar safari politik dengan berkeliling di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Di Klaten, Ganjar secara maraton menggelar beberapa pertemuan seperti bertemu generasi Z atau menyapa warga Klaten. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga hadir dalam sarasehan bersama relawan muda di Gedung Pertemuan Geraha Bung Karno, Klaten. Saat mengunjungi tempat wisata objek air mata Cokro di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, politisi PDIP itu berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa wisata di seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan penggenjotan event dan interkoneksi dengan pelaku wisata agar desa semakin maju. Tentu potensi wisata yang ada di Indonesia, apakah itu budaya, apakah itu wisata alam maupun yang artifisial, tapi pada sisi lain tentu event itu perlu di-create. Lalu yang menjadi problem seringkali disampaikan kepada kami adalah interkoneksi. Sehingga paket-paket wisata tidak akan jalan kalau tidak ada interkoneksi. Selebihnya adalah kerjasama dengan para pelaku-pelaku pariwisata. Dan kita mesti punya database yang lebih banyak tentang potensi wisata yang ada termasuk di desa wisata. Memang tak salah bila Ganjar menjadikan objek wisata air mata Cokro sebagai tempat berkampanye. Dalam catatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klaten, lokasi ini masuk dalam 10 destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Klaten. Tercatat pada tahun 2022 lalu ada 113.206 pengunjung yang datang ke air mata Cokro. Sementara kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mencapai 45.093.933 orang. Jumlah ini melampaui target sebesar 291% dari total target yang dipatok 11.530.429 wisatawan. Nah, layak dinanti, akankah janji kampanye Ganjar untuk meningkatkan potensi wisata di Indonesia ini bisa terrealisasi jika nantinya terpilih sebagai Presiden Indonesia? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Selanjutnya ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri deklarasi dukungan dari para tokoh senior yang bergabung dalam keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Rabu pagi. Nah, ini benarkah dukungan HMI berpotensi menambah 10 juta suara untuk pasangan Amin? Kita simak yuk informasinya. Sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam organisasi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam KBHMI menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Deklarasi KBHMI kepada pasangan Amin ini ditandai dengan diberikannya kalung dan pin HMI yang bertuliskan HMI Amin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu pagi.
Dengan dukungan dari HMI, Anies Imin optimis dapat memenangkan Pilpres 2024 dan membawa perubahan Indonesia ke depan. Jaringannya luas alumninya karena memang ada di mana-mana. Dan kita tentu berharap semangat perubahan yang selalu dibawa sejak zaman mahasiswa akan mereka wujudkan juga tahun ini. Karena aktivis HMI hampir selalu mendorong perubahan. Berdasarkan data Badan Koordinasi HMI, tercatat ada 202 cabang yang tersebar di 20 batko di Indonesia. Sehingga diperkirakan ada 10 juta anggota keluarga besar HMI, baik secara struktural maupun kultural, yang diklaim akan memberikan suaranya untuk pasangan Amin. Selain itu, rata-rata alumni HMI merupakan tokoh di daerah masing-masing yang diharapkan dapat memberikan pengaruh di tengah masyarakat untuk mendukung Amin. Jika klaim tersebut dapat realisasi, maka dukungan HMI memiliki peranan yang penting dalam upaya memenangkan pasangan Amin, karena dapat menambah sekitar 4,8% suara dari total DPT. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Wah, tidak terasa nih, usai sudah perjumpaan kita ya di Lensa Indonesia Pagi. Iya, betul sekali. Jadi yang hari ini mau liburan, silahkan kita tadi sudah kasih referensinya ya. Bisa dipilih mau kemana. Dan pastinya sebelum menjalankan aktivitas ini jangan lupa sarapan ya. Betul. Oke, dan akhirnya kini Lensa Indonesia Pagi pamit undur diri. Saya Kenia Gusnaini. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang tugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.